Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Arya Buana mendapat serangan penduduk di satu desa karena dituduh anak buah harimau mata satu. Sebenarnya, siapakah harimau mata satu itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tunggu Ki, cegah Arya begitu melihat Ki Pandu dan para penduduk hendak meninggalkan tempat itu. Ada apa Arya? Tanya Ki Pandu sambil menghentikan langkahnya. Biarlah, aku yang akan menghadapi mereka. Tapi kepala desa itu masih coba membantah. Tegakah Aki mengorbankan para penduduk itu? Desak Arya. Memang aku tidak tega, tapi sudahlah Ki. Nanti kalau aku tidak mampu menghadapi mereka, baru Ki Pandu dan para penduduk bisa membantuku. Setelah berkata demikian, Arya segera meninggalkan tempat itu menuju mulut desa. Ki Pandu dan para penduduk memandangi pemuda berambut putih keperak-perakan yang hanya melangkah perlahan saja. Namun anehnya, tubuh pemuda itu sudah berada lebih dari 10 tombak di depan. Wah, luar biasa, puji Ki Pandu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rasanya kali ini si harimau mata satu ini harus menghadapi rintangan yang amat berat. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Arya sudah mencapai taraf kesempurnaan, sehingga dalam waktu sebentar saja pemuda itu telah berada di mulut desa. Agak jauh di depan, terlihat debu mengepul tinggi di udara. Dari suara berderap yang menggetarkan bumi, pemuda ini tahu gerombolan si harimau mata satu ini berkendaraan kuda. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang. Dalam waktu yang tidak berapa lama, rombongan orang berkuda itu telah berada dekat mulut desa. Orang berada paling depan bertubuh tinggi besar, berwajah kasar dan bermata picak, sebelah berteriak keras sambil mengangkat tangannya. Maka serentak rombongan itu hentikan lari kudanya. Siapa kau anak muda? Dan mengapa menghadang kami? Menyingkirlah cepat! Bentak si mata picak yang berjuluk harimau mata satu itu. Dipandangnya Arya yang berdiri menghalangi jalan dengan mata merah menyala. Siapa diriku tidak perlu kau tahu. Yang jelas, aku berdiri di sini untuk membasmi orang-orang semacam kau dan gerombolanmu itu, saut Arya tegas. Kemudian diangkatnya guci arak yang sejak tadi dipegangnya. Kemudian guci itu dibawanya ke atas mulut lalu diteguknya. Arya memang berniat mencoba kehebatan ilmu yang selama ini dipelajarinya. Keparat, bentak si harimau mata satu. Bunuh tikus kecil ini. Perintah orang bermata picak itu pada anak buahnya. Bergegas, 2 orang anak buahnya melompat turun dari kuda sambil menghunus goloknya. Trak, trak, tring. Tanpa bicara apa-apa, kedua orang perampok itu segera menerjang Arya. Sring, sring. 2 bilah golok itu melayang deras menyambar leher dan dada Arya. Tapi Arya yang memang telah memutuskan untuk tidak memberi ampun pada gerombolan perampok itu, membiarkan saja
serangan dua batang golok yang datang ke arahnya. Trak, trak. Kedua batang golok itu patah-patah ketika menghantam sasaran. Dan belum lagi kedua orang perampok itu sadar dari keterkejutannya. Kedua tangan Arya yang diiringi jurus belalang mabuk telah menghajar mereka. Tubuh kedua orang perampok itu terpental jauh seperti diseruduk banteng. Tanpa sempat mengeluh lagi, dua orang itu tewas dengan tulang dada hancur berantakan. Darah langsung mengalir deras dari mulut, hidung, dan matanya. Sekujur tubuh mereka pun hangus bagai terbakar. Mata si harimau mata satu terbelalak. Untuk sesaat, dipandangnya tubuh kedua anak buahnya yang terkapar di tanah, kemudian beralih pada Arya yang masih meliuk-liuk sempoyongan. Itulah jurus belalang mabuk. "Serbu!" teriak harimau mata satu keras. Disadari kalau kepandaian pemuda berpakaian ungu itu tidak mungkin dapat dihadapi sendiri, maka si harimau mata satu tidak main-main lagi. Rasanya pemuda itu memang harus dihadapi bersama-sama. Puluhan orang perampok itu bergegas melompat turun dari kuda masing-masing dan meluruk menyerbu Arya dengan senjata terus. Puluhan senjata yang beraneka ragam serta berkelebatan mengancam pemuda itu. Arya sama sekali tidak bergerak atau menangkis. Dibiarkan saja hujan bermacam-macam senjata yang mengancam tubuhnya. Hanya yang mengancam bagian-bagian yang berbahaya saja yang ditangkis atau dielakkan dengan langkah sepoyongan. Tak, tak. Senjata-senjata itu terpental balik ketika menghantam tubuh maupun tangkisan tangan Arya. Dan sekali pemuda itu membalas dengan menggerakkan tangannya, nampak sesosok tubuh terlempar keluar dari gelanggang pertempuran dalam keadaan tewas mengerikan. Harimau mata satu menggeram, murka melihat betapa anak buahnya seperti semut menerjang api. Satu persatu mereka berguguran di tangan pemuda berambut putih keperak-perakan itu. Dengan perasaan geram, dikeluarkan senjata andalannya, sebuah rantai baja panjang yang di ujungnya terdapat bola berduri. Sambil berteriak nyaring, harimau mata satu melompat turun dari kudanya. Diputar-putarnya rantai berujung bola berduri itu sebentar sebelum diarahkan pada Arya. Wuk, wuk, wuk. Angin yang keras menderu mengiringi tibanya serangan bola berduri itu. Arya yang tengah dikeroyok puluhan orang perampok itu tidak menjadi gugup melihat sambaran bola berduri yang menuju ke arah kepalanya. Dengan hanya menundukkan kepalanya sedikit, maka serangan bola berduri itu hanya mengenai tempat kosong di atas kepalanya. Betapa kuat tenaga yang terkandung dalam lontaran itu, sehingga rambut Arya yang panjang keperakan dibuat berkibar. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan Arya. Pemuda itu segera mengulurkan tangan menangkap perantai itu lalu menyentakkannya. Harimau mata satu kaget bukan main. Sungguh tidak disangka kalau lawannya ini mampu bergerak secepat itu. Sekuat tenaga dicobanya untuk bertahan dari sentakan itu, tapi kalah kuat. Tenaga dalam yang dimiliki Arya jauh di atasnya. Maka tanpa ampun lagi tubuhnya pun tersentak melayang ke arah pemuda itu. Begitu tubuh harimau mata satu itu berada di udara, Arya langsung menggerakkan rantai yang berhasil ditangkapnya. Dan dengan sekali sentak, bola berduri itu melayang deras menyambut kedatangan tuannya. Untuk kesekian kalinya, harimau mata satu terperanjat dan tidak punya pilihan lain lagi. Segera dilepaskan pegangannya pada rantai setelah sebelumnya menggunakan rantai itu sebagai tempat berpijak untuk melenting ke udara. Tapi hal itu sudah diperhitungkan Arya. Cepat pemuda ini menyusulinya dengan menyampok beberapa batang golok yang mengancam bagian-bagian berbahaya di tubuhnya. Trak, trak, sing, sing. Beberapa batang golok menyambar deras ke arah harimau mata satu. Kali ini harimau mata satu tidak mampu lagi mengelak. Hanya tinggal satu jalan baginya untuk menyelamatkan diri, yaitu menangkap golok-golok itu. Dan harimau mata satu terpaksa melakukannya.
Harimau mata satu menjerit keras. Akankah mati harimau mata satu itu? Kali ini, harimau mata satu tidak mampu lagi mengelak. Hanya tinggal satu jalan baginya untuk menyelamatkan diri, yaitu menangkap golok-golok itu. Dan harimau mata satu terpaksa melakukannya. Trap, trap, trap. Harimau mata satu menjerit keras. Telapak tangan kanannya yang digunakan untuk menangkap seketika berlumuran darah. Sedangkan di perutnya tertancap 3 batang golok yang menembus hingga ke punggungnya. Harimau mata satu gagal menyelamatkan selembar nyawanya. Lantaran golok-golok itu terlampau deras, sehingga walau golok pertama yang menyambar ke arahnya dapat ditangkap, tapi tenaga pendorong golok itu terlalu kuat. Akibatnya, golok itu terus meluncur deras dan menancap di perut setelah melukai tangannya. Dan belum lagi sempat berbuat sesuatu, 2 batang golok lainnya menyusul tiba. Tubuh harimau mata satu langsung ambruk ke tanah. Sesaat lamanya, ia menggeliat-geliat sebelum akhirnya diam, tidak bergerak-gerak lagi untuk selama-lamanya. Tentu saja, kematian pemimpin membuat gerombolan perampok itu menjadi semakin gentar. Sejak tadi, hati mereka memang sudah ciut, bukan main melihat kehebatan pemuda itu. Sudah lebih separuh dari mereka yang tewas di tangan pemuda yang rupanya pemabukan ini. Berkali-kali sambil menangkis, mengelak, ataupun menyerang, pemuda itu meminum araknya. Sesekali terdengar suara dengikan keluar dari mulut pemuda itu. Dalam sekejapan saja, beberapa orang perampok itu sudah menyusul temannya ke akhirat. Yang tinggal kini hanya beberapa gelintir saja. Dan mereka pun rupanya sadar kalau terus-terusan melawan tidak akan ada gunanya. Maka bergegas mereka semua melemparkan senjata masing-masing, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Arya. Ampunkan kami, Tuan Pendekar. Kami berjanji tidak akan berbuat jahat lagi, ujar salah seorang dari mereka dengan suara gemetar. Ucapan itu disambut anggukan kepala teman-temannya. Orang semacam kalian sudah selayaknya dilenyapkan dari muka bumi. Arya dengan posisi tidak tetap sambil sesekali meneguk araknya. Blek, blek, blek. Benar Arya, sambut satu suara. Disusul munculnya Ki Pandu dan para penduduk desa itu. Mereka sudah sejak tadi berada di situ dan melihat semua sepak terjang Arya. Ampun Tuan Pendekar, jangan bunuh kami. Kami benar-benar tobat dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Kami akan menjadi orang baik-baik. Masih berlakukah janji-janji bagi orang semacam kalian? Kami berjanji Tuan Pendekar. Baiklah, tapi bila aku dengar kalian berbuat jahat lagi, aku tak akan mengampuni kalian lagi. Mengerti? Mengerti Tuan Pendekar. Kalau begitu pergilah sebelum aku mengubah keputusanku, usir Arya. Terima kasih Tuan Pendekar, ucap mereka hampir bersamaan. Saking gembiranya, dibentur-benturkan dahi mereka ke tanah. Tapi Arya, Ki Pandu mencoba membantah. Dan para penduduk sudah bergerak menghadang para perampok yang akan meninggalkan tempat itu. Arya menggoyang-goyangkan tangannya. Biarkan mereka pergi. Para penduduk itu merasa ragu-ragu dan langsung menatap Ki Pandu. Ketika kepala desa itu pun menganggukkan kepalanya, maka para penduduk desa itu pun menyingkir membiarkan para perampok itu pergi. Debu kembali mengepul tinggi ketika beberapa gelintir perampok itu pergi dari situ sambil membawa kawan-kawan mereka yang tewas.
Selagi semua pandangan mata tertuju pada perampok yang kian menjauh, Arya telah melesat cepat meninggalkan tempat itu. Arya, Ki Pandu celingukan mencari-cari begitu teringat pada pemuda itu. Dia sudah pergi. Pendekar aneh, gerakan-gerakannya pun aneh. Baru kali ini kulihat orang mabuk bermain silat begitu hebatnya. Kepandaian yang dimilikinya tak lumrah bagi manusia. Atau jangan-jangan dia adalah dewa yang menyamar jadi manusia. Benar Ki, aku juga yakin kalau pemuda itu bukan manusia biasa, melainkan dewa, sambut salah seorang penduduk. Tapi mana ada dewa yang begitu doyan arak, bantah yang lainnya. Loh, siapa yang tahu dia dewa arak? Sahut penduduk yang lainnya membantu yang pertama. Oh iya, tepat sekali julukan itu. Ya, dewa arak, julukan yang amat cocok buat pemuda yang berkepandaian luar biasa itu. Dewa arak, ya, tegas Ki Pandu sambil merenung. Tak lama kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan yang dipercakapkan hanya tentang Arya yang hanya seorang diri telah mampu menghancurkan gerombolan si harimau mata satu yang selama ini merajalela. Beberapa hari kemudian, nama Arya alias si Dewa Arak telah mulai terkenal ke desa-desa sekitar. Seorang pemuda yang bertubuh kekar, berwajah jantan dengan rahang kokoh dan alis tebal. Rambutnya berwarna putih keperakan dan pakaiannya ungu. Itulah Dewa Arak, seorang pendekar yang siap menumpas keangkara murkaan. Dalam waktu yang tak lama, kehadiran pemuda yang dijuluki orang sebagai Dewa Arak telah menggegerkan rimba persilatan. Kata orang, ciri-ciri dia adalah berambut putih, keperakan dan berpakaian ungu. Sedangkan ciri yang menonjol adalah sebuah guci yang selalu tersampir di punggung. Pagi ini udara nampak cerah, hanya sedikit awan menggantung di langit. Walaupun udara begitu bersih, tak ada tanda akan hujan, namun seorang pemuda bergegas melangkah kakinya. Apalagi setelah melihat perbatasan desa Kecipir. Dia adalah Arya Buana yang ingin segera mengetahui keadaan ayahnya. Pemuda ini khawatir terjadi sesuatu pada ayahnya. Ucapan Ki Pandu waktu itu telah mengganggu pikirannya. Katanya, siluman tengkorak putih telah mengganas, membunuh para pendekar dan menghancurkan perguruan silat yang beraliran putih. Kata-kata itu kembali terngiang di telinga Arya Buana. Tetapi sebelum kakinya mencapai perbatasan desa, sebuah bisikan halus membuat dia harus menghentikan langkahnya. Dik Arya! Arya Buana menoleh ke arah asal suara. Dan dari balik kerimbunan semak-semak terlihat sebuah kepala tersembul. Untuk saat lamanya, alis pemuda berbaju ungu ini berkerut. Rasanya pernah melihat wajah ini, tapi kapan dan di mana? Ia lupa. Aku, Satria. Wah, Kang Satria. Kini Arya teringat di mana mereka bertemu pemuda itu. Di mana lagi kalau bukan di perguruan tangan sakti yang bermarkas di Gunung Waru. Dik Arya, sudah demikian besarnya dirimu, hampir saja aku lupa. Kang Satria, bagaimana kabarmu? Tanya Arya gembira sehingga bersuara agak keras. Shh. Sepemilik suara yang ternyata adalah Satria itu menempelkan jari telunjuknya di bibir mencegah Arya bicara keras-keras. Ada apa gerangan yang menjadikan Satria seperti itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.